Banten, kota yang berdiri sejak abad ke-7, yang diawali dari berdirinya sebuah pelabuhan internasional. Dan seiring berjalannya waktu, Banten mulai berkembang pesat dengan tidak meninggalkan keciri khasannya sebagai kota yang banyak menyimpan warisan budaya dari para leluhur. Keasrian dan keramahan penduduknya mencerminkan budaya masyarakatnya yang akrab dan peduli dengan alam sekitar. Namun di sore hari, tepatnya pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 25 November 2008, kota Banten ditimpa bencana. Angin puting beliung yang berkecepatan lebih dari 63 km per jam memporak-porandakan pedesaan dan rumah-rumah warga yang ada di sekitarnya. Semilir angin di sekitar sini. Wow, terasa sejuk sekali menyentuh kulit. Tapi Anda jangan bermain-main dengan angin yang satu ini. Angin ini memiliki kecepatan putar 63 km per jam atau bahkan lebih dari 320 km per jam dan berdiameter 500 meter. Anda bisa bayangkan betapa dahsyatnya jika angin ini menerpa benda yang ada di depannya. Dan kita biasa menyebutnya angin puting beliung. Dan dalam kisah kali ini, kita akan sama-sama menyaksikan keajaiban yang terjadi dalam peristiwa bencana angin puting beliung di Banten. Apa keajaibannya? Kita saksikan. Ini dia kisah selengkapnya. Bapak berangkat kerja dulu ya? Iya. Kamu jangan rewel ya? Iya, Bapak. Dadah. Ya, berangkat dulu ya. Ibu ya, bawa berangkat kerja dulu. Jadi Pak di jalan. Iya. Assalamualaikum. Salam. Tuh Bapak kerja. Tuh, dadah Bapak. Dadah Bapak. Oh, sayang. Dadah Bapak kerja. Dadah. Dadah. Sayang. Bu Suswati itu orangnya sangat baik pada siapa saja. Dia sangat sayang sama keluarganya dan berbakti pada suaminya. Oh, sayang. Ibu Suswati dikenal sebagai orang yang ramah dan bagus dalam hidup bersosialisasi dengan para tetangga. Selain itu, Ibu Suswati juga sering menjadi tempat curhat para tetangga dalam hal permasalahan hidup. Saya bingung campur takut, hujan tambah lebat, dan Fajar nangis terus. Saya khawatir terjadi sesuatu. Mas, Oh iya Bu, silakan. beli beras. Mau beli beras? Silakan Bu. Mau yang mana? Yang ini deh 2 liter deh. 2 liter ya, baik Bu. Mas, pada tumpah. Oh iya Bu, mohon maaf Bu. Gimana sih kerja?
Saya lagi banyak pikiran ini, Bu. Istighfar kamu. Iya, Lamun. bawaannya mau pulang aja, Bu. Ya udah balikin lagi tuh. Mohon maaf Bu ya, saya literin lagi deh. 2 liter. Iya, iya. Nur Hadi dan Suswati pada hari itu tampak seperti orang yang sangat linglung. Berapa 2 liter? Ini Bu, 2 liter ya. Kasih ya. Sama-sama Bu. Iya. Suswati tampak begitu cemas dan panik karena hujan dan angin di luar makin lebat. Suswati merasa sepertinya pada hari itu dia mengalami banyak kejadian aneh. Apakah ini sebuah isyarat dari Tuhan? Ya Allah, subhanallah, ya Allah. Biasanya mah Pak Nur Hadi itu selalu giat bekerja. Kok tidak seperti biasanya? Pada hari itu dia meminta izin pulang setengah hari bekerja. Pak Nur, kenapa kau ngelamun? Iya nih, Din. Nggak tahu nih, banyak pikiran. Saya kepikiran sama yang di rumah. Rasanya mau pulang aja nih. Oh, kalau gitu banyak-banyak istighfar aja, Pak. Terima kasih ya, Din. Jangan ngelamun. Bengong, liatin dari tadi saya liatin bengong mulu. Ini pada kenapa ini pada kok ngobrol-ngobrol begini? Nggak pada kerja. Iya tuh, Nur, Pak. kenapa, kenapa? Pak Nur. Dari tadi saya liatin ngelamun terus. Iya, kenapa, Pak Nur? Iya, begini nih, Pak. Saya mau minta izin pulang, Pak. Oh gitu? Iya, saya nggak enak hati nih, Pak. Oh ya udah, kalau begitu Bapak izinkan saya pulang. Istirahat, silakan Bapak. Baik, Hati-hati, banyak istighfar, Pak ya. iya. Terima kasih, Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Din. Hati-hati di jalan ya. Pak Nur nih sepertinya banyak kelamun ya. Ya kamu juga jangan banyak kelamun. Sekarang Pak Nur kan nggak ada. Beresin ya. Ya Pak. Ya. Ya udah. Ya. Hembusan angin mulai terasa. Keadaan langit yang mendung dan suara petir yang bergemuruh semakin membuat suasana wilayah Banten semakin mencekam. Saya tinggalkan Fajar di kamar. Saya coba keluar rumah. Ternyata angin itu sangat menyeramkan. Suswati kaget bukan kepalang karena mendengar suara gemuruh yang sangat keras. Tiba-tiba saja tubuhnya seakan-akan seperti ada yang mendorongnya. Suswati berusaha memegang tiang keras-keras agar tak terbawa angin itu. Ya Allah, subhanallah, ya Allah, apa yang terjadi ya Allah, ya Allah, apa yang terjadi, subhanallah, subhanallah, tenaga angin itu terlalu kuat untuk dilawan seorang Suswati. Tiba-tiba saja, tiang dan atap rumah Suswati habis diporak-porandakan angin puting beliung itu. Dan angin puting beliung itu pun berlalu, meninggalkan jejak. Jangan masuk, ya. Berbahaya. Jangan masuk, berbahaya.
warga berdiam pasrah melihat rumah mereka hancur berantakan. Fajar, di mana kamu nak? Di sini. Kamu taruh di mana Bu tadi? Sini ya. Di sini, Bu. Di situ, Bapak. Di situ, di situ. Tadi tolong ditaruh di sini. Saya tidak pernah berpikir kalau Fajar bisa selamat dan bisa berkumpul bersama keluarga kami lagi. Ini mukjizat buat saya. Tuhan punya kehendak dan keajaiban jatuh pada Fajar, bayi kecil berusia 11 bulan itu yang terselamatkan dari bencana puting beliung. Waktu itu angin kencang sekali, suaranya menderu seperti pesawat terbang. Saya nggak habis pikir, itu bayi yang terbawa angin puting beliung masih bisa selamat. Ini benar-benar keajaiban. Miracle. Hanya Tuhan yang memiliki hak prerogatif untuk memberikannya pada orang yang diinginkannya. Dan di kisah selanjutnya, tidak kalah ajaibnya. Tetaplah di program ini. Kenapa sih saya dikasih kopi lagi? Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah-kisah kepahlawanan dan setiap tanggal 20 Juli, hari jadi Kabupaten Bantul sekaligus sebagai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul.
mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Namun di pagi hari, tepatnya tanggal 27 Mei 2006, gempa berkekuatan 6 skala Richter mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya. Reruntuhan ini banyak kita lihat ketika pasca gempa melanda Jogja. Dan reruntuhan ini juga menjadi saksi bisu kejadian tragis yang menimpa Pak Jarwo. Di kisah kita kali ini adalah kisah pengorbanan seorang bapak dan keajaiban menyelamatkan anaknya. Bagaimana kisahnya? Ini dia. Jarwo dan Priyatun sudah lama berumah tangga, namun baru dikaruniai anak. Walaupun mereka hidup serba kekurangan dan tinggal di rumah gubuk yang hampir rubuh itu, Priyatun sangat bersyukur mendapatkan suami yang baik seperti Jarwo. Bapak nyanyiin buat dia tidur ya. Prihatun itu orangnya sangat perhatian sama keluarganya, dan dia sayang sama anaknya, dan dia sayang sama suaminya. Ibu, udara ini panas banget. Mungkin mau hujan. Habis, diminum dulu kopinya. Bu, panas-panas gini kok ngasih kopi sih, Bu? Sabar toh, Pak. Malam itu sungguh beda dengan malam-malam yang biasanya. Mas Jarwo tidak seperti biasanya. Dan saya tidak nyangka ternyata malam itu pujian terakhir dari Mas Jarwo. Aduh, Bu, kenapa sih saya dikasih kopi lagi? Ya udahlah, Pak. Kalau nggak mau diminum ya udah, nggak usah marah-marah gitu. Ya udah, Bapak minta maaf. Ibu cantik deh. Bapak ini aneh. Tadi marah-marah, sekarang rayu-rayu. Ya, Ibu, apa salahnya sih Bapak udah minta maaf? Kalau marah Ibu tuh makin cantik. Kamu kenapa sih, Pak? Saya tidak tahu apakah ini isyarat bagi saya bertemu dengan Mas Jarwo terakhir kalinya pada malam itu. Bu. Sabto sini. Lagi ngopi nih. Ngopi dulu, mampir sini, duduk dulu. Ini ada kopi. Ya, sini. Tadi rayu-rayu. Bapak ini aneh. Mentang-mentang udah ada temennya. Lupa sama ibu.
Udahlah, ibu mau tidur aja. Ya udah tidur di sana. Sabto. Ya duduk sini dulu toh, ngopi dulu lah, sebelum jaga ya. Ya terima kasih nih, kebetulan nih saya lagi keliling Honda. Tok, gimana kalau malam ini saya bantuin kamu jaga? Gak usah, malam ini kan bukan jatah kamu. Lagian kelihatannya Pada siapa saja Jarwo selalu baik dan tidak pernah sedikit pun memperlihatkan sifat mengeluh pada siapa saja yang dia temui. ya permisi dulu nih, Bok. Keliling dulu nih. Aida, terima kasih ya. Jarwo tampak begitu cemas dan gelisah malam itu. Sepertinya malam itu adalah malam terpanjang yang dia rasakan. Apakah ini sebuah pertanda dari Tuhan? Masya Allah, ya Allah. Tehnya diminum, Pak. Tuhan menunjukkan kebesarannya. Pengorbanan seorang bapak untuk menyelamatkan anaknya ternyata didengar dan anaknya pun selamat. Saya pasrah. Mungkin ini sudah takdir bagi saya. Mudah-mudahan kamu tenang di alam sana. Saya akan menjaga anak kita, Mas, seperti kamu menjaganya.
Selamat jalan, Mas Jarwo. Saya sedih sekaligus terharu. Ternyata Mas Jarwo benar-benar sosok ayah yang hebat. Demi menyelamatkan anaknya, dia rela mengorbankan jiwanya. Anda bisa lihat, daun ini akan terbang ketika saya meniupkan dengan kekuatan dari mulut saya. Tapi bagaimana jika yang meniupkan adalah angin dengan kecepatan putar 63 km per jam? Anda pasti tak bisa membayangkan apa yang terjadi pada daun itu atau bahkan pada diri Anda sendiri. Itulah yang terjadi pada Pak Hudri. Dan anehnya, Pak Hudri selamat dengan cara yang ajaib. Mau tahu bagaimana kisahnya? Ini dia. Bu Eti adalah istri Pak Hudri. Walaupun hidup serba kekurangan, namun Bu Eti tidak pernah mengeluh dengan suaminya. Tumben-tumbennya saya ceroboh dan memecahkan piring. Saya nggak menyangka, ternyata itu isyarat buat saya akan datang bencana. Tanda apa ya? Ori nggak pulang? Nanti Pak, masih banyak kerjaan. Oh, udah sore nih, nanti hujanan lagi, banyak geledek lagi. Saya mau sholat dulu Bapak. Oh ya, kalau gitu saya duluan atau ya pulang ya? Iya Pak, sok Pak, mangga. Meskipun banyak petani yang pulang karena melihat cuaca akan turun hujan, namun Pak Hudri tetap melaksanakan kewajibannya beribadah di dalam saungnya. Bentar, Pak. Mau ke Pak Audrey? Suhun, Pak. Oh, bilangin aja sama Pak Audrey ya. Ini udah sore nih, takut hujan. Ketemu, Pak. Saya heran sama Bapak. Waktu itu Bapak makan tidak begitu lahap, padahal Bapak habis bekerja keras. Waalaikumsalam. Ibu baru nyampe, Ibu. Nuhun, Pak. Tunggulah, Pak. Oh, naon Ibu teh, Bu? Biasa. Kesukaan Bapak teh ya. Tuh, Ibu teh udah masak dari pagi. Yuk kita makan yuk. Yuk, Pak. Kesukaan Bapak tuh. Ibu udah masakin dari pagi. Iya, sok. Sok, Pak. Tuang heula.
Udah ibu dibawa aja. Kenapa Bapak teh kok nggak nafsu gitu makannya, Pak? Ini kayaknya perut bapak masih kerasa kenyang. Lah emang nggak enak ya masakan ibu ya? Enggak, enak tuh masakan ibu mah. Soklah dibawa pulang dulu ke ibu. Sehabis Bapak makan, saya mengajak Bapak pulang. Waktu itu cuaca udah mendung, tapi Bapak malah menolak, malah menyuruh saya pulang duluan. Pulang tuh Pak, bareng-bareng. Ya ibu duluan, bapak masih ada ini kerjaan. Isi Bapak, ini tuh udah sore lihat itu, udah mendung begini, udah mau hujan. Pulang aja yuk Pak yuk. Ya biarin ibu aja duluan, nanti bapak nyusul. Oh ya udah tuh ibu duluan ya Pak ya. Ya, sok ibu. Bapak hati-hati ya. Iya, iya. Yuk Pak, Assalamualaikum. Salam. Bu Eti yang panik langsung berlari kencang bersama warga yang lain untuk menghindari angin puting beliung. Ketika saya selesai sholat dan berzikir, terdengar suara gemuruh seperti pesawat mau terbang, namun saya tetap berzikir. Mungkinkah keajaiban akan terjadi lagi? Benarkah Pak Hudri akan selamat dari terjangan angin puting beliung? Jangan kemana-mana, tetaplah di Miracle. Satu keajaiban terjadi lagi. Masihkah kita meragukan keajaiban itu ada di sekitar kita? Pak Hudri yang diterjang angin puting beliung itu ternyata terselamatkan di kolong saung miliknya. Saya senang mendengar suami saya selamat dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia telah menunjukkan mujizatnya kepada kami semua.
Kisah-kisah yang cukup menarik untuk dijadikan pelajaran bagi kita semua. Dan membuat kita semakin yakin bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat yang bisa membantu dan menolong orang-orang terpilihnya pada saat musibah. Keajaiban apa lagi yang akan terjadi pada episode selanjutnya? Tetaplah di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.